Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya yang membahas tentang perjalanan sehari-hari, terutama di jalan Kota Medan. Jadi ini konten pertama saya untuk mereview jalanan-jalanan di Kota Medan terutamanya. Jadi konten ini bertujuan untuk sebagai pelipur lara ya teman-teman ya. Jadi kalau pulang kerja itu rasanya kalau penat di kantor, suntuk. Jadi ini video saya dedikasikan untuk kepada teman-teman yang suntuk bekerja ya. Jadi kondisi sore pada hari ini cuacanya di Kota Medan tuh bisa kita lihat ya teman-teman ya. Jadi kalau sore hari ini tepatnya di hampir jam setengah 6 sore. Jadi setengah 6 sore itu tepatnya waktunya orang pulang kerja, pulang beraktivitas dalam kegiatannya sehari-hari. Ada yang masih bekerja kayak Gojek maupun Shopee Food, Grab, tetap semangat ya teman-teman ya. Apalagi di zaman sekarang tuh cari kerjaan tuh susah. Jadi apapun pekerjaan kalian tetap dijalanin dengan penuh rasa syukur, penuh rasa semangat. Apalagi di zaman sekarang cari kerjaan tuh susah, apalagi di kota kita ya, di Kota Medan ya. Syukur-syukur tuh ada penghasilan walaupun sedikit ya teman-teman ya, tapi tetap bersyukur, tetap besarin rasa syukurnya ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sekarang lagi sakit, mungkin semoga sakitnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di perjalanan juga yang mau balik ke rumahnya, hati-hati berkendara ya, pelan-pelan saja teman-teman, karena di rumah itu ada yang menunggu, anak maupun istri ya teman-teman. Jadi ini kita masih di Jalan Denai. Mungkin konten ini mungkin untuk menemanin rasa suntuk ya teman-teman ya. Kenapa saya buat konten ini? Karena kalau pulang kerja hanya begitu saja rasanya ada yang kurang ya teman-teman. Makanya harus tetap beraktivitas ya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang butuh sampingan ya teman-teman ya. Apalagi yang teman-teman yang mempunyai kebutuhan yang banyak ya teman-teman ya. Jadi ini sekarang lagi di Simpang Sukaramai teman-teman ya. Bisa kita lihat teman-teman. Tetap jadi teman-teman kondisi Medan. Nih sekarang kita lagi di Jalan Sutrisno. Jadi Jalan Sutrisno ini banyak yang jualan itu retail juga ada teman-teman, kayak karpet ataupun konveksi-konveksi, dan tempat pusat servis handphone ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang punya
handphone rusak, bisa dibawa ke jalan ini teman-teman. Jadi kalau kita beli spare partnya itu beli sendiri ya teman-teman, beli sendiri, nanti bisa di jasa pasangnya tinggal bayarnya berbeda teman-teman. Jadi nggak harus datang ke toko kemudian mungkin kita mungkin kita jalannya ke kota ya teman-teman ya, melihat situasi keadaan sore hari di Kota Medan teman-teman. Jadi konten ini juga untuk sebagai momen yang mengenang yang masih berada di luar kota Medan, khususnya orang perantau teman-teman. Jadi kalau rindu dengan kota kelahirannya, mungkin konten ini bisa menjadi solusi alternatif ya teman-teman. Jadi kita ini berada di Jalan Sutomo ya teman-teman ya. Lurus ke arah Pasar Induk teman-teman, ke kiri masuk ke Jalan Pandu teman-teman. Baru kita lihat teman-teman, ini baru mulai padat. Jadi tetap teman-teman, walaupun mau hujan teman-teman, tetap berkendara secara hati-hati teman-teman. Karena di rumah juga ada yang menunggu teman-teman, istri maupun anak teman-teman yang menanti. Jadi harap sabar berkendara. Tetap utamakan keselamatan teman-teman. Tidak ada yang mau dikejar teman-teman. Ya teman-teman, ini kalau ke kiri itu ke arah Juanda ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah pusat kota teman-teman. Ini biasanya sih kalau sore gini tidak ada polisi teman-teman. Ini tumben-tumbennya ada polisi teman-teman di simpang tadi teman-teman. Jadi ini jalan menuju pusat kota Medan teman-teman. Ya mungkin nanti tidak lama ya teman-teman ya video ini ya teman-teman. Jadi tetap pantangin aja videonya, terutama ya bagi teman-teman yang ada di luar kota yang rindu akan kenangan yang ada di kota Medan teman-teman. Ini cuacanya ini nggak bisa kita duga nih teman-teman, mau hujan atau terang ini nggak ada yang tahu teman-teman. Seperti di malam sore kemarin hanya rintik-rintik, kemudian hujan, malamnya teman-teman terang kembali. Jadi kita nih berada di kawasan Kesawan. Di sebelah kanan saya adalah Chong Afi. Jadi peninggalan kerajaan Tionghoa teman-teman. Saya sendiri juga belum pernah ke situ teman-teman. Ini lancar ya teman-teman ya, Kesawan ya teman-teman.
Ya sekarang Kota Medan itu sudah ada bus ya teman-teman ya. Jadi ngebantu buat teman-teman yang lainnya yang dari Binjai maupun dari luar Kota Medan teman-teman. Jadi tidak perlu lagi membawa kendaraan sendiri. Jadi kalau di jalan itu tidak perlu lagi bermacet-macetan teman-teman. Jadi ini kita lagi berada di pusat Kota Medan. Ini kita bisa lihat sebelah kanan teman-teman. Jadi Lapang Merdeka itu semenjak ada Pak Bobi itu sudah direnovasi sebagai alun-alun ya teman-teman. Seperti kebanyakan itu di Setabat teman-teman. Kita bisa lihat banyak yang sedang jogging teman-teman. Dulu ini kondisinya teman-teman sebelum dibangun oleh Pak Bobi teman-teman. Jadi ini kawasan banyak restoran yang berdiri di tanah ini teman-teman. Jadi nggak cuman satu restoran teman-teman, jadi banyak teman-teman. Jadi kalau mau makan dulu teman-teman masih banyak. Jadi kalau sekarang itu dibangun oleh Pak Bobi itu sebagai kawasan alun-alun teman-teman. Jadi buat masyarakat Kota Medan, tolong dijaga fasilitasnya yang diberikan oleh pemerintah teman-teman. Karena kalau bukan kita yang ngejaga, siapa lagi teman-teman? Ya semoga malam ini teman-teman nggak ada hujan ya teman-teman ya. Bagi yang pulang kerja, untuk teman-teman mungkin semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Titip salam bagi anaknya teman-teman, diberi kesehatan. Bagi yang sakit diberi kesembuhan.
Ya kayak gini lah teman-teman, warga Kota Medan teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman, tidak ada sabarnya teman-teman. Jadi tetap jadi warga yang sabar menaati rambu-rambu lalu lintas teman-teman. Untuk apa teman-teman? Untuk keselamatan kita semua. Kita saja yang menaati rambu-rambu lalu lintas saja di tubruk ya teman-teman, apalagi yang suka menerobos lampu merah ya teman-teman ya. Jadi untuk warga Kota Medan, tertiblah berlalu lintas teman-teman, karena ada istri maupun anak yang menunggu kita di rumah teman-teman. Jadi video ini tuh nggak cuman hanya ngebahas tentang Kota Medan teman-teman, juga ngebahas tentang warga Kota Medan. Jadi tetap untuk warga yang luar Kota Medan dari Jawa, jangan takut teman-teman. Ini hanya di sini aja teman-teman. Mungkin kalau ketemu sama orang Medan, ngomongnya aja sedikit agak kasar, tapi sebenarnya bukan kasar ya teman-teman ya. Karena kebiasaan Kota Medan sendiri itu memang sukunya sudah bercampur-campur ya teman-teman. Jadi ada suku Jawa, ada suku Batak, suku Melayu, suku Karo, belum lagi Mandailing teman-teman, dan kemudian ada juga warga Tionghoa teman-teman. Jadi kita tetap ngejaga satu kesatuan ya teman-teman ya. Di jalan itu nggak boleh anarkis, tetap ngejaga peraturan yang ada di jalan teman-teman. Jadi sekarang ini berada di pusat kota teman-teman. Jadi sebelah kiri itu ada Deli Park, kemudian lurus itu ke arah Jipur ya teman-teman ya. Nanti ini sebelah kanan tuh ada Hotel JW Marriott teman-teman. Ya kita berada di persimpangan JW Marriott teman-teman. Jadi kalau lurus itu bisa ke Merak Jingga teman-teman. Jadi bisa menuju Belawan, Marelan teman-teman. Mungkin nanti ini kita ke kiri ya teman-teman ya, karena rumah saya sendiri bukan di daerah sana teman-teman ya. Jadi rumah saya itu di daerah Johor teman-teman. Ya teman-teman, ini sekarang berada di Jalan Putri Hijau teman-teman. Sebelah kanan itu ada Mall Asiatware teman-teman. Sekarang udah diubah menjadi Asko teman-teman. Mungkin karena dampak penjualan teman-teman ya.
Jadi mereka mengganti namanya teman-teman. Saya suka nih teman-teman kalau jalan menuju arah Merak Jingga teman-teman. Tempatnya itu sejuk teman-teman, banyak pohonnya teman-teman. Sebelah kiri ini ada rumah sakit tentara teman-teman, bisa kita lihat teman-teman. Sebelah kanan Jalan Merak Jingga teman-teman. Tempat dimana kita bisa membeli laptop teman-teman, aksesoris. Di situ juga ada berjualan pakan ternak kucing teman-teman dan burung teman-teman. Jadi Merak Jingga itu adalah pusatnya jual beli laptop teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau mencari laptop atau mau servis bisa ke Jalan Merak Jingga. Sebenarnya banyak sih teman-teman yang bisa jual beli laptop di kota Medan nih teman-teman ya. Tapi salah satunya menjadi rekomendasi di Merak Jingga saja teman-teman. Jadi pilihannya banyak, bisa bersaing harga teman-teman, nggak terlalu mahal-mahal banget teman-teman. Ya tetap di jalan tetap sabar teman-teman, karena kalau sudah sore begini teman-teman, orang itu pada mau buru-buru semua teman-teman. Kita mungkin ke kiri aja teman-teman ya. Cari dulu jalannya teman-teman. Ya, kita ke kiri aja teman-teman. Kalau ya mungkin ini kita ke kiri aja teman-teman ya. Kita menuju arah Polonia teman-teman. Jadi sebelah kiri ini ada Politeknik Kesehatan Dr. Rusdi. Sudah tidak beroperasi lagi kayaknya. Jadi di kota Medan itu sudah banyak yang berubah ya teman-teman ya. Lebih teratur dari 5 tahun sebelumnya teman-teman. Jadi kalau bagi yang perantau mungkin kalau balik lagi ke kota Medan atau pulang kampung nih teman-teman, pasti bakalan beda teman-teman. Ya macet lagi teman-teman. Seperti biasa kondisinya masih lancar ya teman-teman ya. Mungkin karena perputaran simpang ya teman-teman ya. Ada yang mau ke arah Gaperta, ada yang arah Gaharu, jadi padat teman-teman. Jadi kita ini sekarang ke jalan Adam Malik ya teman-teman ya. Jalan Adam Malik. Beginilah teman-teman ya. Angkot Kota Medan teman-teman. Jangan heran mungkin kalau yang baru pertama kali melihat Kota Medan, angkotnya pada di luar jalurnya teman-teman.
Ini kayaknya trotoarnya baru teman-teman nih, baru dipasang nih teman-teman ya. Kemarin seminggu lalu saya lihat sini belum ada teman-teman, tapi bagus ya teman-teman untuk ngejaga ketertiban berlalu lintas teman-teman. Ya, cuaca Kota Medan lagi-lagi mendung kembali teman-teman. Kalau hujannya itu enggak sama angin teman-teman, mungkin lebih santai teman-teman. Karena kalau sudah hujannya campur angin itu rasanya kita ini takut teman-teman di luaran teman-teman. Ada yang bisa nanti kejatuhan pohon teman-teman. Kemudian juga banjir teman-teman, macam-macam teman-teman. Jadi kebanyakan banjir teman-teman, bukan gara-gara drainasenya terhalang oleh sampah teman-teman. Jadi kebanyakan itu banjirnya memang satu harian itu hujan lebat teman-teman. Jadi wajar aja banjir. Jadi kita jangan menyalahkan pemerintah. Jadi kita yang harus lebih sadar diri teman-teman. Jangan ngebuang sampah di sungai, jangan ngebuang sampah di selokan teman-teman. Kalau ada sampah itu dipungut aja teman-teman, walaupun bukan sampah kita ya teman-teman ya. Jadi intinya sama-sama saling menjaga teman-teman. Ya, sekarang nih saya mungkin belok kiri ya teman-teman ya. Jadi di kawasan ini kebanyakan warung nongkrong teman-teman, seperti ada di Jawa teman-teman. Mungkin kalau ini belum buka ya teman-teman, kalau nanti malam mungkin ramai teman-teman, tapi tidak seramai malam minggu ya teman-teman ya. Mungkin ini masih harinya orang bekerja teman-teman, bukan hari weekend ya teman-teman. Ini kalau hari weekend di sini tuh ramai teman-teman ya, khususnya untuk muda-mudi Medan teman-teman. Jadi anak-anak muda Kota Medan teman-teman. Tapi gak apa-apa sih teman-teman nongkrong gitu teman-teman, daripada mengikutin hal-hal yang negatif teman-teman, kayak geng motor teman-teman, balapan liar gak tentu teman-teman. Jadi lebih baik nongkrong aja teman-teman, tidak ada yang dirugikan teman-teman. Ya, cuaca sore hari ini makin lama semakin mendung teman-teman. Tetap di perjalanan hati-hati teman-teman, jangan ngebut-ngebut teman-teman, tetap ngejaga kondisi teman-teman, karena cuaca di Kota Medan ini masih pancaroba teman-teman. Banyak juga yang sakit teman-teman, apalagi anak-anak ya teman-teman ya. Karena kan anak-anak itu sendiri body fitnya itu belum kuat ya teman-teman ya, beda dengan yang sudah dewasa teman-teman. Jadi untuk ayah-ayah maupun ibu-ibu nih teman-teman yang mempunyai anak itu lebih diberi vitamin teman-teman. Karena kita lihat tuh
di berita banyak yang masuk rumah sakit teman-teman. Ya ini teman-teman, ini sekarang berada di Jalan Gajah Mada teman-teman. Mungkin kita ke kanan ya teman-teman ya. Kita ke kanan. Ya bisa kita lihat teman-teman, banyak perubahan di Kota Medan ini teman-teman semenjak Pak Bobi Nasution menjadi wali kota maupun sekarang sudah menjadi gubernur. Jadi kita tetap ngedukung ya teman-teman, jangan ada yang ngebully teman-teman, namanya juga berproses ya teman-teman ya, gak ada yang secara instan teman-teman, apalagi penduduk Kota Medan itu bukan sedikit teman-teman, berjuta-juta teman-teman penduduk Kota Medan teman-teman, apalagi Kota Medan ini kota terbesar ketiga di Indonesia teman-teman. Pasti banyak orang juga yang perantauan dari luar daerah datang ke Kota Medan untuk mengadu nasib teman-teman. Jadi kita itu ngedukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah teman-teman. Seenggaknya walaupun kita nggak ngebantu, seenggaknya kita support teman-teman. Jadi jangan cuman hanya berkomentar negatif teman-teman, minimal nggak berkomentar negatif teman-teman. Jadi kita nikmati aja prosesnya teman-teman. Ya sekarang nih berada di kawasan Medan Kolonia ya teman-teman. Jadi tepatnya di Jalan Jenderal S. Parman teman-teman. Cuaca semakin lama semakin gelap teman-teman. Sebelah kiri ada Galeri Ramatsya. Jadi itu dulu teman-teman, sekarang pun teman-teman banyak jalan yang sudah dibuat satu arah oleh pemerintahan Pak Bobi teman-teman semenjak dia menjadi wali kota dan sekarang sudah menjadi gubernur Sumatera Utara teman-teman. Sekarang berada di Jalan Ahmad Yani teman-teman. Di sebelah kiri ada taman teman-teman. Tamannya juga sudah direnovasi oleh Pak Bobi ya teman-teman ya. Nah ini jalan yang pernah viral teman-teman. Karena kenapa viral teman-teman? Karena jalannya dilapisi oleh keramik teman-teman. Jadi beberapa kali dimodifikasi karena sempat ada ojol atau warga ya teman-teman ya, sempat itu dia terpeleset waktu hujan teman-teman, karena kan kalau keramiknya tidak bertekstur teman-teman pasti licin teman-teman. Jadi wajar teman-teman, Pak Bobi tetap bebenah teman-teman.
Sekarang itu di jalan bundaran Polonia teman-teman, mungkin sudah tidak lagi menjadi apa ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh bandara itu sebelum dipindahkan ke Deli Serdang atau di daerah Percut ya teman-teman ya, masih satu kawasan Percut teman-teman. Jadi bandara itu dulu berada di Kota Medan teman-teman, tepatnya berada di Polonia teman-teman. Jadi kenapa dipindah? Karena banyak juga dulu insiden pesawat jatuh teman-teman. Mungkin warga Kota Medan sudah banyak yang tahu teman-teman, karena bandara salah satunya itu bandara yang ada di pusat Kota Medan teman-teman. Jadi untuk menanggulanginya mungkin pemerintah memindahkan bandaranya ke arah Kuala Namu teman-teman, yang sampai saat ini beroperasi teman-teman. Sudah berjalan hampir 15 tahun teman-teman kalau tidak salah ya teman-teman ya. Jadi ya sebelah kanan itu bekas bandara Polonia teman-teman. Sekarang ini berada di jalan Juanda teman-teman. Semoga malam ini tidak hujan ya teman-teman ya, hanya mendung saja teman-teman. Sebelah kiri itu ada rumah sakit Stella Maris teman-teman. Ini rumah sakit terbesar teman-teman ya, karena masih bertahap ngebangun saja teman-teman. Sudah berjalan 5 tahun kalau nggak salah teman-teman ya. Mungkin ini kita ke kanan ya teman-teman, arah Halat atau Brigjen Tamsu teman-teman. Coba nanti kita lihat teman-teman kondisi di jalannya seperti apa. Kalau ramai mungkin nanti kita cari jalan yang lebih sepi ya teman-teman ya. Ya kondisi sore ini di jalan Juanda teman-teman masih ramai lancar, belum ada kemacetan yang signifikan teman-teman. Jadi masih aman ya teman-teman ya. Tetap tertib berlalu lintas teman-teman, santai saja membawa motornya, tidak terlalu kebut-kebut teman-teman. Mendingan terlambat daripada masuk rumah sakit teman-teman. Santai saja. Sekarang sudah pukul 18:06.
Ya mungkin kita lurus ya teman-teman ya. Kalau ke kanan itu ke arah Kampung Baru, ke kiri itu ke Istana Maimun teman-teman. Mungkin kita ke arah Istana Maimun ya teman-teman ya. Ke arah Istana Maimun. Ya, sebelah kiri itu Istana Maimun ya teman-teman ya. Tempat dimana kerajaan Melayu didirikan. Mungkin kita ke kanan aja teman-teman ya, ke arah Masjid Raya teman-teman. Ya, kita ke kiri aja teman-teman ya. Di Kota Medan ini sudah banyak kali tempat-tempat nongkrong, yaitu angkringan teman-teman, kayak di Jogja, kayak di Jawa-Jawa, kayak di Surabaya. Angkringan itu menjadi tempat favorit kaum muda-mudi warga Kota Medan teman-teman. Jadi sebelah kanan itu ada Masjid Raya teman-teman. Tepatnya itu namanya itu Masjid Al-Masyun teman-teman. Di depan itu ada Mall Yuki Simpang Raya teman-teman. Jadi mall itu mall kedua atau ketiga teman-teman ya, mall terlama di Kota Medan. Yang pertama itu ada di Pasar Indo teman-teman, tepatnya di Medan Plaza teman-teman. Kemudian ada Tamrin. Yang ketiga mungkin Yuki Simpang Raya ini teman-teman. Mungkin yang keempat yang kemarin kebakaran teman-teman, Mall Medan Mall ya teman-teman ya, yang berada di dekat Carrefour teman-teman. Jadi mall-mall yang bersejarah bagi anak-anak 90-an teman-teman. Sekarang Mall Yuki Simpang Raya ini gak tahu ya teman-teman kenapa ya sepi ya teman-teman ya. Mungkin karena tersaingi dengan mall-mall yang lebih baik teman-teman, lebih modern, lebih banyak variasinya teman-teman. Jadi warga Kota Medan itu lebih pintar memilih mallnya teman-teman. Jadi sekarang ini ada berada di jalan SM Raja teman-teman. Bisa kita lihat cuacanya makin lama semakin gelap teman-teman. Tetap hati-hati menuju ke rumah teman-teman, karena di rumah anak dan istri pasti sudah menunggu teman-teman, maupun keluarga. Ya, sekarang jam 6:12 teman-teman. Sudah waktunya azan maghrib. Bagi yang muslim, selamat menunaikan ibadah kewajibannya.
Bagi yang masih di jalan tetap berhati-hati, tetap menjaga kondisi badan. Karena kenapa? Karena kota Medan itu sekarang cuacanya lagi berubah-ubah teman-teman. Ya mungkin sampai di sini aja teman-teman vlog saya teman-teman. Mungkin nanti lain waktu saya vlog lagi teman-teman. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again teman-teman.